Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa'aqulu rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah wa barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan pelajaran Muqaddimah Al-Azhariyah, kita lanjutkan yang mana kemarin kita hanya membahas tentang apa itu kalam. Dan kita singgung juga kalam-kalam selain ahli nahwu. Tapi yang kita maksud adalah kalam menurut ahli nahwu yang terdiri dari 3 komponen atau 3 syarat, yaitu berupa lafad, ifadah, dan juga qasdu. Maka dikarenakan yang namanya kalam itu otomatis tersusun dari beberapa komponen, dari beberapa kalimat, maka pada kali ini kita bahas apa saja yang bisa membentuk kalam, atau bagian-bagian yang bisa membentuk kalam disebut dengan kalimat. Jadi kalimat-kalimat yang bisa membentuk kalam itu ada apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Wa ajza'ul kalami allati yatarakkabu minha salasatu asya'a. Al-ismu wal fi'lu wal harfu. Wa ajza'ul kalam, dan juz atau bagian kalam, juz-juz, allati yatarakkabu minha, bagian-bagian yang bisa menyusun menjadi kalam, itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah al-ismu berupa isim, namanya, wal fi'lu, kedua fi'il, wal harfu, ketiga huruf. Nah, ini disebut juga dengan kalimat. Jadi kan pembahasan ilmu nahwu ada tentang kalam, ada tentang kalimat. Nah, kalimat ini ada 3, ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada juga kalimat huruf, wala rabi'alaha. Tidak ada kalimat yang keempat. Udah ijma para ulama ahli nahwu bahwa kalimat itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Sekalipun ada ulama yang mengatakan ada kalimat keempat, disebutnya kalimat tersebut namanya khalifah, yaitu pendapat Abu Ja'far bin Shabir, yaitu salah satu ulama berasal dari Andalus. Beliau mengatakan bahwa ada kalimat yang keempat, yaitu namanya khalifah. Khalifah itu tidak lain adalah isim fi'il. Kenapa disebut khalifah? Karena dia khalafun anil fi'li, pengganti daripada fi'il, tapi dia bukan fi'il. Akan tetapi fala yu'taddu bih, pendapat beliau tidak dianggap karena udah sepakat para ulama kalimat itu hanya 3, isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, khalifah tadi masuk ke isim. Kemudian karena kalimat itu ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf, maka harus ada sesuatu yang membedakan apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Maka kita masuk ke pembahasan, yaitu alamat, tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, tanda-tanda huruf, supaya membedakan antara ketiga kalimat tersebut, yaitu dengan alamat, dengan tanda. Maka yang pertama, fa'alamatul ismi al-khafdu. Maka alamat yang pertama yang akan dijelaskan oleh musannif ada alamat isim. Kenapa isim dijelaskan lebih awal dibandingkan kalimat fi'il atau huruf? Alasannya satu, li syarafihi, karena isim kalimat yang paling mulia. Isim kalimat paling mulia. Kenapa isim disebut kalimat yang paling mulia? Li'annal kalam la yastagni anha atau anhu. Karena kalam itu tidak bisa kosong daripada isim. Artinya tidak bisa membentuk kalam tanpa adanya isim. Jadi kalam manapun pasti ada kalimat isim. Kalam manapun pasti ada kalimat isim. Kalau tidak ada kalimat isim, nggak akan ada kalam. Karena minimal membentuk kalam itu 2 isim,
Zaidun qaimun, atau satu isim dan satu fiil, koma Zaidun. Itu minimal membentuk kalam. Makanya kalam disebut kalimat yang paling mulia karena lil ihtiyaj bihi, karena kalimat yang paling dibutuhkan untuk membentuk kalam. Sebelum kita masuk ke alamat isim, alangkah baiknya kita bahas apa sih definisi daripada isim. Nah, isim sendiri mempunyai had, yaitu definisi menurut bahasa isim itu yaitu madalla ala musamma. Madalla ala musamma, sesuatu yang menunjukkan terhadap yang diberi nama. Jadi isim itu yang menurut bahasa nama gitu. Nama itu sesuatu yang untuk menunjukkan seseorang tersebut, sehingga kita bisa menunjuk atau memanggil dia dengan nama tersebut. Nah, itu namanya isim. Sedangkan isim menurut ahli nahwu adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin atau walam taktarin bizamanin wada'an, yaitu kalimat yang menunjukkan terhadap suatu makna dan tidak dibarengi oleh zaman, atau kalimat yang menunjukkan terhadap suatu makna bagi dirinya atau dalam dirinya dan tidak dibarengi dengan zaman. Contoh seperti nama orang Zaid, ataupun nama benda, ataupun apapun itu, setiap yang memberikan makna tidak dibarengi dengan zaman, itu namanya isim menurut ahli nahwu. Kemudian isim mempunyai hukum. Hukum isim itu mu'rab. Hukum isim mu'rab. Hukum asli daripada isim adalah mu'rab. Ketika ada isim tidak mu'rab berarti menyelisih dari asal. Kalau ada tidak mu'rab berarti lawan katanya yaitu mabni. Kalau ada isim mabni berarti tidak sesuai dengan asal. Nah, yaitu patokan mana isim mu'rab, mana isim mabni. Ketika kalimat isim tidak menyerupai huruf, maka isim tersebut mu'rab. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka'ardin wasuma. Itu kata Imam Ibnu Malik di dalam khulasohnya. Jadi setiap isim tidak menyerupai huruf, maka isim itu mu'rab. Maka sebaliknya, ketika isim menyerupai huruf, maka isim itu mabni. Tapi secara asal isim itu mu'rab. Kemudian istiqaq, pengambilan kata isim. Isim itu diambil dari kata, beda pendapat antara ulama ahli Basroh dan ulama ahli Kufah. Menurut ahli Basroh, isim itu diambil dari kata sumu, bimakna ulu atau irtifa. Jadi isim itu artinya diambil dari kata ulu yang artinya tinggi. Makanya sama langit. Langit kan tinggi di atas. Itu masih satu mustaq itu. Nah, kemudian kenapa sumu jadi isim? Yaitu sumu itu asalnya dari kata sumwun atau simwun. Sinnya bisa dibaca kasroh atau domah, mimnya sukun. Simwun atau sumwun. Kemudian karena sering digunakan, maka dibuang wawunya supaya ringan. Simwun, wawunya dibuang. Sim atau sum. Kemudian dialihkan harokat sin ke mim. Jadi pertukaran harokat. Sehingga sin tidak ada harokat. Karena sin tidak ada harokat, maka didatangkanlah hamzah wasol. Jadi ismun. Didatangkan hamzah wasol sebagai pengganti lam fiil yang dibuang, yaitu waw. Jadilah ismun. Makanya hamzahnya hamzah wasol. Itu menurut ahli Basroh. Menurut ahli Kufah, bukan dari sumu. Dari apa? Dari simmah. Bimakna al-alamah. Jadi isim itu ya alamah. Bimakna alamah. Tanda. Terus asalnya dari kata simmah itu dari kata wasmun. Jadi asal kalimatnya wasmun. Jadi kalau menurut ahli Basroh itu isim itu bina nakis. Tapi kalau menurut ahli Kufah, ismu itu bina misal. Huruf ilatnya ada di fa fiil, wasmun. Jadi menurut ahli Kufah wasmun. Bisa jadi ismun bagaimana?
wau dibuang likasrotil istimal, ganti dengan hamzah, karena nggak bisa dibaca kalimat pertama sukun sin, karena ketika dibuang wau adanya sin sukun, maka didatangkannya hamzah wasol, jadi ismu. Lebih singkat sebenarnya takdir daripada ulama ahli Kufah, yaitu lebih singkat. Terus pendapat mana yang paling kuat, yang rojih menurut ahli Basroh? Kenapa ahli Basroh lebih kuat? Karena kalimat isim itu ketika ditasgirkan ulama mengatakan sumai. Nah, huruf ilatnya ada di akhir. Atau ketika dijamakkan asma'u. Isim jamaknya asma. Kalau isim asalnya wasmu sebagaimana pendapat dari ahli Kufah, harusnya tasgirnya itu wusaim. Karena tasgir dan jama itu mengembalikan suatu kalimat kepada asalnya. Jadi kalau ingin tahu kalimat ini asalnya apa, coba tasgirkan atau jamakkan. Maka nampak kalimat asalnya itu hamzah ini asalnya apa? Wau apa gitu. Terus di awal apa di akhir. Makanya di situ kalau memang wasmu harusnya tasgirnya wusaim. Jamaknya bukan asma, ausam. Tapi di sini yang dipakai tasgirnya sumai, jamaknya asma. Berarti yang kuat adalah pendapat ulama ahli Basroh. Nah, setelah kita tahu tentang isim baik menurut had, ta'rif ataupun apa tadi hukum dan juga istiqaq, masuk ke alamat isim. Alamat isim itu banyak. Mana? Ya. Cuma yang disebutkan di sini yang pertama alamatnya adalah al-khafdu. Khofad ini katanya ibarat ulama ahli Kufah. Menurut ulama ahli Basroh disebutnya jar. Tapi kaul tersebut ada ulama yang menentang bahwa yang mengatakan khofad itu sangat sedikit. Justru kebanyakan baik itu ahli Kufah ahli Basroh nyebutnya jar. Cuma beberapa ulama yang mengatakan khofad. Di antaranya Musonib atau Ibnu Ajrum, pengarang Muqaddimah Ajrumiyah, juga mengatakan khofad. Mengikuti imam yang sebelumnya itu Imam Jazuli. Gitu. Dan diikuti juga di sini khofad. Ya, ala kulli hal khofad dan jar ya sama aja gitu. Kemudian contohnya khofad itu, contoh marartu bi Zaidin. Oh, khofad ini apa? Khofad ini adalah ungkapan daripada kasroh. Jadi secara lebih jelasnya khofad itu apa sih? Khofad itu adalah kasroh, harokat kasroh atau yang menggantikan kasroh. Jadi khofad itu kasroh atau yang menggantikan kasroh. Yang lebih jelasnya secara asalnya khofad itu adalah kasroh. Jadi ketika ada kalimat yang akhirnya kasroh, oh berarti adalah kalimat isim. Baik yang menjarkan, yang menjadi amil, khofid atau jar yang menjarkan kalimat tersebut, ima berupa isim, wa ima berupa huruf. Berupa huruf yaitu huruf jar, berupa isim adalah berarti mudof gitu. Karena yang menjarkan kalimat itu cuma huruf dan isim. Tidak ada fiil yang menjarkan kalimat. Tidak ada fiil yang menjarkan kalimat. Fiil itu hanya meropakan atau menasobkan. Tidak ada yang menjarkan. Maka yang menjarkan itu hanya isim dan huruf. Jadi amil itu imma huruf jar, wa imma mudhof, wa imma tabaiyah. Menurut kaul yang mengatakan tabaiyah. Ada yang mengatakan kaul cuma dua, bahwa yang menjarkan isim itu cuma huruf jar dan mudhof. Terus tabaiyah gimana? Seperti naat, atof, badal, taukid. Berdasarkan kaidah al-amil fit tabi huwal amil fil matbu'. Amil di dalam tabi itu amil juga di dalam matbu', yaitu amil yang ada di dalam matbu'. Maksud al-amil fit tabi huwal amil fil matbu', contoh bismillahirrahmanirrahim. Tabinya mana? Ar-Rahmanirrahimi jar. Amil fit tabi huwal amil fil matbu'. Amil yang ada di Rahmanirrahim, amil yang menjarkan Ar-Rahmanirrahim itu amil yang menjarkan matbu', yaitu Allah. Yang menjarkan Allah ismi mudhofnya. Berarti yang menjarkan Ar-Rahmanir-Rahimi ismi juga. Gitu menurut pendapat yang itu.
Baik menggunakan pendapat bahwa yang menjarkan isim itu adalah huruf jar dan mudhof, atau dengan kaul yang tiga yaitu huruf jar, mudhof dan tabaiyah, semuanya terkumpul di Bismillahirrahmanirrahim. Semua itu isim. Ismi jar menjadi tanda bahwa dia isim kalimatnya. Kenapa? Yang ngejarkannya huruf jar yaitu ba. Kemudian lafaz Allahi yang menjarkannya ismi mudhof. Ar-Rahmanir-Rahim tabaiyah gitu. Baik itu mengikuti yang kaulnya 2 yang menjarkan atau ada 3. Kemudian ke yang selanjutnya, yang kedua, alamat jar adalah watanwinu. Tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin menurut lughah mutlaqut taswid. Tanwin menurut lughah mutlaqut taswid, bersuara. Nawana ta'ir, burung bersuara, burung bersiul. Nah, itu tanwin. Suara atau bersuara, melakukan suara. Nah, itu disebutnya tanwin menurut lughah. Adapun tanwin menurut ahli nahwu adalah nunun sakinatun talhaqul akhir tasbutu waslan ghaliban fihinna wa tuhdhafu khattan wa waqfan ghaliban. Jadi tanwin itu adalah nun sukun. Nun sukun yang ada di akhir suatu kalimat yang ditetapkan ketika wasol, tapi tidak ada dalam tulisan dan ketika waqaf. Contoh, Ja'a Zaidun wa Amrun. Nah, Zaidun itu kan nun sukun setelah di akhir kalimat, di akhir Zaid. Setelah dal ada nun. Zaidun nun sukun ada di akhir kalimat. Dia ada dibaca ketika wasol. Ja'a Zaidun wa Amrun. Tapi ketika waqaf Ja'a Zaid, hilang nunnya. Gitu. Dan secara tulisan juga tidak ada. Itulah yang disebut dengan tanwin. Tanwin yang menjadi alamat isim ini ada 4. Yang pertama disebut tanwin tamkin. Apa itu tanwin tamkin? Setiap tanwin yang ada di isim mu'rab selain jama' muannas salim. Contoh, ja'a Zaidun, ja'a rijalun, ja'a imro'atun. Nah. Kemudian yang kedua tanwin tankir. Tanwin tankir adalah tanwin yang ada di isim mabni. Tadi kalau di isim mu'rab disebutnya tanwin tamkin. Kalau di isim mabni disebutnya ini tanwin tankir. Kenapa disebut tanwin tankir? Karena menakirohkan. Artinya menakirohkan, ketika isim mabni ada tanwinnya maka tandanya dia nakiroh. Ketika tidak ada tanwin berarti ma'rifat. Contoh mana? Sibawaih. Sibawaih ja'a sibawaihi. Oh, berarti ma'rifat. Ketika ada tanwin ja'a sibawaihin berarti nakiroh. Sibawahnya sibawah manapun gitu. Atau sohin berarti nakiroh. Yang ketiga disebut tanwin muqabalah, yaitu tanwin yang ada di jama' muannas salim. Contoh, ra'aitu muslimatin. Kenapa disebut tanwin muqabalah? Muqabalah artinya membandingi. Membandingi apa? Membandingi jama' mudzakkar salim. Nunnya jama' mudzakkar salim. Di jama' mudzakkar salim ada nun, ja'a zaiduna. Nah, di jama' muannas salim nggak ada, maka sebagai pengganti nun tersebut yang ada di jama' mudzakkar, kan sama-sama jama' nih. Kok yang mudzakkar mah punya nun, muannas nggak punya nun. Oke lah, kasih tanwin gitu. Maka disebutnya muqabalah, membandingi nun yang ada di jama' mudzakkar salim. Yang keempat disebut dengan tanwin iwad. Tanwin iwad itu tanwin yang ada di akhir kalimat sebagai pengganti. Ima pengganti daripada satu huruf yang dibuang, huruf asli. Wa ima pengganti daripada jumlah. Ini menurut pendapat Imam Syekh Khalid Al-Azhari. Jadi tanwin iwad menurut Syekh Khalid Al-Azhari cuma ada 2. Iwad an harfin dan iwad an jumlah. Nah, kalau di pendapat yang lain iwad itu ada 3. Satu lagi iwad an ismin, yaitu tanwin yang ada di lafadz kullun dan ba'dun. Contoh, kullun apa? Kullun ya'malu ala syakilatih, ay kullu insan, umpamanya gitu. Ba'dun juga ay ba'dul insan gitu. Jadi pengganti dari isim yang dibuang. Atau pengganti tanwin itu pengganti dari mudhof ilaihnya.
Itu disebut tanwin iwad menurut ulama yang lain. Tapi menurut Syekh Khalid Al-Azhari, kullun dan ba'dun itu bukan termasuk tanwin iwad. Itu tanwinnya tanwin tamkin. Kenapa? Karena ketika diidopatkan tanwinnya hilang. Gitu. Itu menurut Syekh Khalid Al-Azhari. Jadi tanwin iwad cuma dua. Iwad an harfin, iwad an jumlah. Iwad an harfin contohnya lapad jawarin. Asalnya jawari, ada iyanya dibuang diganti dengan tanwin. Jadi ketika ropa, ketika nasab tetap jawarin. Alamat ropa muqaddar, ropa domah muqaddar, alamat nasab patah muqaddar. Jadi tanwin itu yang enggak bukan berarti dia kasroh. Kalimatnya bukan, itu karena pengganti dari iya yang dibuang. Kayak madin, qodin itu. Tanwin iwad an harfin. Ada tanwin iwad an jumlah. Tanwin iwad an jumlah seperti apa? Tanwin iwad an jumlah yaitu pengganti daripada jumlah. Baik itu satu jumlah atau jumal, beberapa jumlah. Contoh tanwin iwad an jumlah. Yauma idzin di kalimat yauma idzin di surat Yasin. Wa antum di hina idzin. Wa antum hina idzin tangzurun. Nah, wa antum dan kamu hina idzin. Ketika itu itu apa? Yaitu ke jumlah yang sebelumnya. Yaitu aywahina id balagotil ruhu al-hulkum, yaitu ketika kamu ruh itu ada di tenggorokan, tangzurun, kamu akan melihat kamu itu ahli surga atau ahli neraka ketika ruh ada di tenggorokan. Nah, jadi hina idzin, zin itu hina id, jadi zin nun itu nun sukun atau tanwin itu pengganti daripada jumlah. Aihina id balagot ar-ruhu al-hulkum. Jadi balagotir ruhul hulkum itu diganti dengan satu tanwin. Tapi sama kayak ba'din tuh ya, setelah ini gitu. Hah? Ba'din, yang setelah ini. Apa? Ba'din. Ba'din apa? Setelah ini kan, itu juga tanwin iwad. Itu mah bahasa amiyah. Ba'den mah bahasa amiyah. Kemudian ada tanwin iwadnya anjumal. Dari beberapa jumlah seperti di surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nah, kalimat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, yaitu yauma idzin di hari, yaum di hari, id di hari itu. Di hari itu apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di hari digoncangkannya bumi. Wa akhrajatil ardu asqalaha, di hari dikeluarkannya atau bumi mengeluarkan isinya. Wa qalatil insanu malaha, di hari manusia berkata, ada apa ini? Nah, wa yauma idzin tuhaditsu akhbaroha, di hari itulah. Nah, jadi yauma idzin itu pengganti dari jumal, beberapa jumlah, maka disebut tanwin iwad an jumlah atau an jumal. Nah, keempat tanwin ini sebagai tanda bahwa kalimat tersebut adalah kalimat isim. Adapun ada tanwin di luar empat jenis ini, kadang ada tanwin di luar empat jenis ini, maka itu bukan alamat daripada isim. Gitu. Jadi yang menjadi alamat isim empat tanwin ini, tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin muqabalah, dan tanwin iwad. Tanwin tamkin adalah tanwin yang ada di isim mu'rab selain jamak muannas salim. Tanwin tankir, tanwin yang ada di isim mabni. Tanwin muqabalah, tanwin yang ada di jamak muannas salim. Tanwin iwad adalah pengganti imma an harfin wa imma an jumlah. Yang ketiga, wal alif wal lam. Alamat isim adalah alif dan lam. Contoh, ja'ar rajulu, ja'al gulamu. Nah, ar-rajul, al-gulam, ar-rahman, ar-rahim, al-malik, al-qudus, semuanya isim karena ada alif lam. Kemudian yang terakhir wa hurufil khafdi. Ada yaitu huruf jar sebagai tanda isim. Seperti tadi bismillahirrahmanirrahim, minallah, minar rasul, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjid, al masjid ada min, ilal masjid ada ilah, huruf jar. Adapun huruf-huruf jar secara rincinya nanti ada di pembahasan al majrurat, yaitu hampir di akhir. Nah, jadi itulah tanda-tanda isim yang dijelaskan oleh Syekh Khalid Al-Azhari. Di antaranya adalah khaf,
jar, kedua tanwin, ketiga alif lam, keempat huruf jar atau hurufil khafdi. Yang mana sebenarnya ini musonib mengikhtisor daripada alamat-alamat isim, yang mana alamat isim itu banyak. Cuma yang paling masyhur, yang paling gampang dipahami dan diterapkan 4 alamat ini. Itu. Adapun secara lebih rincinya alamat isim itu banyak. Bahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan di kitab Asbah wa Nadhair bahwa alamat isim itu bisa lebih dari 30. Bahkan sebagian ulama ada yang menghitung alamat isim ada 50. Jadi mungkin ya pertemuan kita pada kali ini cukup sekian. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyu alimana wa ayyu fahimana wa yaftah alaina futuhal arifin bijahi abdika wa nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.